Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung. Pada kesempatan kali ini dalam kajian tematik yang diselenggarakan oleh Sorot Media, kami akan mengupas terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa menjadi bahagia, karena kebahagiaan manusia itu terletak ketika ia mengenal Tuhannya. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah kitab yang sangat elegan yang dikarang oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam, yakni kitab yang bernama Syajaratul Ma'arif. Kitab ini cukup populer dalam kalangan para santri. Baik, langsung saja kami sampaikan beberapa materi yang ada di dalamnya. Namun sebelumnya, untuk mengharapkan barokah, manfaat ilmu yang ada di dalam kitab ini, mari kita bersama-sama kirim hadiah Fatihah kepada para ulama, wabil khusus Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Al-Fatihah. Imaliki. Dalam fasal pertama, yang mana ini mencerminkan nanti isi dari kitab ini, yaitu faslun fi bayanil qurbat, fasal yang menjelaskan tentang ibadah. Sa'adatul insani fi ma'rifatid dayyan wa ta'atur rahman bi fi'li ma amara bihi fis sirri wal i'lan wa tarki ma naha anhu minal kufri wal fusuqi wal isyan mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdan. Di sini Syekh Izzuddin Abdissalam menjelaskan bahwa kebahagiaan manusia itu terletak ketika ia mengenal Tuhannya, terletak ketika ia dapat melakukan ketaatan kepada Tuhannya, dapat melakukan segala sesuatu yang diperintah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Orang itu bisa bahagia manakala ia dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan, baik itu berupa kekafiran, baik itu berupa kefasikan, atau itu berupa kemaksiatan, entah itu yang berhubungan dengan hati maupun dengan badan. Jadi pada intinya, kalau kita ingin hidup bahagia, kenalilah Tuhan. Dari muara ini muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Maka kita sebagai kaum muslimin mengenal Tuhan itu melalui Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengenal Al-Quran? Kita tahu isi Al-Quran tentunya lewat penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana kita kenal Rasulullah? Kita kenal Rasulullah melalui hadis-hadis beliau. Bagaimana kita bisa memahami hadis beliau? Tentunya melalui para ulama-ulama dengan sanad yang mutasil keilmuannya sehingga sampai kepada beliau. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami memang sengaja menyampaikan materi yang dikarang oleh para ulama salafus salih. Selanjutnya, inti dari manusia itu apa? Agar ia bisa mengenal Tuhan. Dalam kitab ini disampaikan, fanabda'u bi islahil qulubi fa innaha manba'u kulli ihsan wa kulli ismin wa udwan fa innal qalba
idza salaha bil ma'rifati wal iman salaha al jasadu kulluh bit ta'ati wal id'an wa idza fasada al qalbu bil jahli wal kufran fasada al jasadu kulluh bil ma'asi wat tughyan. Dari sini Syekh Izzuddin Abdus Salam menyampaikan bahwa muara dari manusia yang paling utama itu adalah hati. Maka dari itu, agar seseorang bahagia, kuncinya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki hati. Karena hati adalah manba'u kulli ihsan, sumber dari segala kebaikan. Dan sebaliknya, hati pun sumber dari segala kejahatan. Karena hati apabila ia menjadi baik, diisi dengan pengetahuan dan iman, maka semua jasadnya juga akan baik. Namun sebaliknya, jika hatinya rusak dengan ketidaktahuannya, dengan kekufurannya atas nikmat-nikmat Allah, maka semua jasad juga akan rusak, entah dengan melakukan kemaksiatan atau melakukan kesesatan. Maka dari itu ada sebuah hadis yang sangat populer yang sering kita dengar, bagaimana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah simpel menjawab, istafti qalbak. Kebaikan itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah simpel jawabnya, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Kenapa? Karena secara fitrah hati seseorang itu memiliki cahaya. Ia bisa menentukan mana itu baik, mana itu tidak baik. Maka dari itu Kanjeng Nabi simpel dalam menjawab istafti qalbak. Kamu tanya kebaikan, tanya hatimu. Kalau hatimu itu tenang, hatimu itu rileks, hatimu itu nyantai saat melakukan perbuatan tersebut, maka itu kebaikan. Namun sebaliknya, apabila hatimu gundah, gelisah dalam melakukan hal tersebut, engkau enggan perbuatan itu dilihat orang lain, maka itu adalah indikasi dari keburukan. Itu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istafti qalbak. Nah, selanjutnya yang penting bagi kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Tentunya kita perlu berakhlak dengan Al-Quran, at-takhalluq bi akhlaqil Quran, agar kita bisa selamat, agar kita bisa bahagia. Maka itu kuncinya. Lah, bagaimana berakhlak dengan Al-Quran? Itu ada kisah yang mana sering kita jumpai dengan potongan ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Namun apabila kita cermati lebih dalam dari beberapa literatur hadis, ungkapan kana khuluquhul Quran ini ada cerita sebelumnya, yakni suatu ketika ada seorang badui. Seorang badui tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kemudian bilang sama badui, wahai badui, jangan tanya pada saya, tanyalah pada Bilal. Coba kamu pergi ke Bilal, tanya bagaimana akhlak Rasulullah. Akhirnya badui tersebut menuju Bilal. Sama, tanya, wahai Bilal, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun tidak bisa jawab, nangis Bilal, nangis terseduh-seduh, tidak bisa jawab, tidak keluar kata apapun selain tangisan beliau. Kemudian Bilal menyarankan pada badui tersebut, wahai badui, pergilah kepada Sayyidina Ali, dia adalah saudara dari Rasulullah. Coba kamu tanya saja pada beliau. Orang badui pun heran, ini orang yang dekat dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa tak tanya tentang akhlaknya saja tidak bisa jawab, malah nangis. Ini ada apa gerangan? Kemudian datanglah dia pada Sayyidina Ali. Tanya, wahai Sayyidina Ali, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sama Sayyidina Ali menangis tapi bisa menjawab. Menangis tapi bisa menjawab. Begini, wahai Badui, sebenarnya jawabannya itu sangat sulit. Kok bisa? Kamu tahu dunia ini, tahu kenikmatannya apa saja? Banyak, tidak bisa tak sebutkan satu-satu. Itu baru dunia. Kenikmatan yang ada di dunia kamu tidak dapat menyebutkan satu-satu. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan akhlaknya tidak dapat kita hitung satu persatu saking banyaknya. Orang ditanya itu bingung, yang ada malah nangis. Al-Quran pun menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh ada di atas akhlak yang agung. Saking agungnya kita tidak bisa menyifatinya. Akhirnya orang Badui itu paham, oh begitu toh. Sayyidina Ali pun tidak menjawab banyak, cuma menjawab itu. Terus bilang, datanglah kamu kepada Aisyah. Boleh jadi dia bisa menjawab. Kemudian benar Badui tersebut datang kepada Sayyidatina Aisyah. Akhirnya muncullah ungkapan ketika Badui bertanya bagaimana akhlak Rasulullah. Sayyidatina Aisyah bilang, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kenapa? Karena saking banyaknya pengertiannya, saking indahnya. Jadi semakin diteliti, maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan. Selanjutnya, dalam kitab ini dijelaskan, loh bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pada akhirnya kita bisa mengenal Tuhan. Maka di sini disebutkan bahwa perbuatan hati itu bisa baik, bisa buruk. Badan juga demikian. Badan itu bisa baik, juga bisa buruk. Lah letaknya bagaimana? Wa sholahul qulubi darbani. Ahaduhuma qasirun kal ma'rifati wal iqan. Wasani muta'addin ka iradatil judi wal ihsan. Wasolahul ajsadi darbani ahaduhuma qasirun karruku'i was sujudi wasani muta'addin kal afwi wal judi. Tadi disampaikan bahwa apabila hati itu baik, maka jasad juga akan baik. Logikanya sederhana. Apabila hati kita ingin berangkat ke pengajian misalnya, maka anggota badan kita akan mengikutinya. Namun sebaliknya, apabila hati kita punya keinginan buruk, datang ke tempat kemaksiatan, maka anggota badan pun akan mengikutinya. Maka dari itu, anggota yang paling utama dalam tubuh manusia adalah hati. Dan itu adalah sumber dari kebaikan maupun keburukan. Sekarang kita bahas tentang kebaikan hati. Bagaimana kebaikan hati itu? Ada dua macam. Kebaikan hati itu ada yang terbatas untuk dirinya sendiri, ada yang bersifat berhubungan dengan orang lain. Contoh kebaikan hati, perbuatan hati yang untuk dirinya sendiri adalah makrifat atau pengetahuan atau keyakinan, atau orang sedang bertafakkur tentang keesaan Tuhan. Itu adalah perbuatan hati, kebaikan hati. Ada suatu kisah tentang tafakkur atau memikirkan keesaan Tuhan. Suatu ketika di suatu masjid itu ada seorang laki-laki yang memakai selimut di dalam masjid, yang mana di sana ada banyak ulama sedang melakukan ibadah, ada yang sholat malam, ada yang melakukan kajian dan seterusnya sampai larut malam. Kemudian datanglah waktu subuh.
pada saat waktu subuh datang, orang yang berselimut tadi kemudian langsung sholat. Nah, bayangkan, jadi setelah isya berselimut, ya tidak kelihatan itu wajahnya. Kemudian apa? Waktu subuh datang langsung sholat. Sampingnya itu para ulama besar. Wah, akhirnya ada ulama yang batin. Wah, orang ini tidak tahu etika ini. Apa tidak tahu syarat rukunnya sholat? Habis tidur kok langsung sholat. Kapan wudhunya? Nah, selesai sholat, orang yang berselimut tadi pergi keluar masjid. Kemudian ada salah seorang ulama, ya, ada salah seorang ulama yang membuntutinya. Dia punya keinginan untuk menasehati, jangan sampai kamu mengulangi itu lagi. Masa sholat kok tidak pakai wudhu? Tidak pakai wudhu. Akhirnya apa? Benar, dihampiri. Tapi sebelum ketemu dengan orang yang berselimut tadi, orang berselimut tadi bersyair. Iya, nampaknya banyak orang yang berselimut tapi matanya melihat. Banyak orang yang nampaknya diam tapi hatinya berpikir. Akhirnya ulama tersebut tidak jadi menghampiri. Dia tahu bahwa ibadah orang yang berselimut tadi adalah tafakkur. Dia tidak menampakkan ibadahnya. Maka dari itu penting bagi kita jangan mudah berprasangka terhadap orang. Jangan-jangan amal orang lain yang kita prasangkai itu lebih baik dari kita. Bahkan dia lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Kitab itu, cerita itu diriwayatkan dalam banyak kitab, diantaranya kitab Dalilul Falihin, itu tentang tafakkur. Ya, Dalilul Falihin itu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga sama dikisahkan kisah yang sama terkait dengan itu. Baik, selanjutnya adalah kebaikan hati yang bersifat berhubungan dengan orang lain, seperti menghendaki kebaikan kepada orang lain, ingin berderma kepada orang lain. Itu baru perbuatan hati. Diberi pahala. Jadi enak. Jadi umatnya Rasulullah SAW niat kebaikan itu sudah dapat pahala. Tapi kalau berniat berbuat keburukan kok belum dilakukan, tidak dihitung dosa. Itu enaknya kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya, kebaikan badan itu juga ada dua macam. Yang pertama, kebaikan yang bersifat individual untuk dirinya sendiri seperti sholat. Yang kedua, ada kebaikan yang berhubungan dengan orang lain seperti memaafkan, dermawan, dan sebagainya. Kebaikan terhadap diri sendiri, sholat. Nah, ini adalah simbol dari hubungan vertikal dan itu perlu kita jaga. Orang yang salih, orang yang baik itu adalah manakala orang tersebut baik terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik terhadap sesama. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat aqimus shalah itu selalu disandingkan dengan wa'atuz zakah. Dirikan sholat itu selalu disandingkan dengan tunaikan zakat. Ini adalah simbol bahwa kebaikan ritual itu tidaklah sempurna manakala orang itu tidak baik secara sosial. Salat itu hubungannya dengan Tuhan, hablum minallah. Zakat itu perintah Tuhan yang terkait dengan manusia. Maka orang yang salih itu adalah orang yang baik terhadap Tuhan, melakukan hak-haknya terhadap Tuhan, melakukan kewajibannya terhadap Tuhan, dan melakukan kewajibannya terhadap sesama manusia. Maka dari itu penting bagi kita untuk kenal Tuhan. Kapan kita
mendapati nikmat, apa yang harus kita lakukan. Kapan kita kalau diuji dengan maksiat, apa yang harus dilakukan. Maka kita harus tahu sifat-sifat Tuhan. Orang itu tidak akan lepas dari 4 hal. Yang pertama, taat. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan ketaatan? Kita yakin bahwa ketaatan itu semata-mata adalah anugerah dari Allah. Jangan membanggakan diri, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, apabila maksiat, apa yang dilakukan? Segera bertaubat. Jangan putus asa dan jangan menganggap bahwa kesalahanmu itu lebih besar daripada ampunan Tuhan. Yang ketiga, orang tidak akan lepas dari nikmat. Kalau dapat nikmat, apa yang harus kita lakukan? Syukur. Yang keempat, ada orang itu mendapatkan musibah. Kalau dapat musibah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bersabar. Pemirsa semua, sambil mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasanya barokah, puasanya manfaat, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita sebagai hamba yang benar-benar bertakwa, hamba yang bermetamorfosis sebagaimana kupu-kupu yang semula dia berupa kepompong, sehingga yang mana dulu kita tidak baik menjadi baik, yang sudah baik semoga menjadi lebih baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.